Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman di mana kau berada, kali ini channel Ruang Cerita akan membahas tentang kisah Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah telah berzina. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Semoga channel Ruang Cerita bisa memberi manfaat bagi kita semua, amin. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Ummul Mumunin yang cerdas dan bijaksana. Nabi menikahinya ketika beliau berusia 6 tahun, dan menggaulinya di usia 9 tahun. Pada suatu ketika, Aisyah seorang Ummul Mukminin mengalami fitnah yang luar biasa dan dalam jangka waktu yang cukup panjang hingga membuat beliau sakit. Dan inilah pemaparan tentang kisah Aisyah dan terjadinya fitnah yang menimpanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan perjalanan, beliau biasa mengundi istri-istri beliau. Jika nama seorang dari mereka yang keluar, berarti dia ikut bepergian bersama beliau. Pada suatu hari beliau mengundi nama-nama istrinya untuk suatu peperangan yang beliau lakukan. Maka keluar nama Aisyah hingga beliau Aisyah ikut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kejadian ini terjadi setelah turun ayat hijab. Aisyah dibawa di dalam sekeduk tempat duduk dari kayu yang dipasang di punggung onta, dan ditempatkan di dalamnya. Kemudian mereka berangkat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan peperangan tersebut, beliau pulang bersama Aisyah dan rombongannya. Tatkala hampir sampai Madinah, Rasul mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka Aisyah keluar dari sekeduk saat Rasul dan rombongan berhenti, dan berjalan hingga meninggalkan pasukan. Setelah Aisyah selesai menunaikan keperluannya, Aisyah kembali menuju rombongan. Betapa terkejutnya ketika Aisyah meraba dadanya, ternyata kalung yang terbuat dari negeri Zafar terjatuh. Maka beliau Aisyah kembali untuk mencari kalungnya. Ternyata orang-orang yang membawa sekeduk tersebut mengira bahwa Aisyah telah berasa di dalamnya. Dalam riwayat tersebut disebutkan, memang pada masa itu para wanita berbadan ringan dan tidak terlalu berat karena kebanyakan dari mereka hanya memakan sesuap makanan, oleh karena itu mereka tidak curiga dengan ringannya sekeduk tersebut. Ketika Aisyah sudah menemukan kalungnya, pasukan telah berlalu pergi, kemudian Aisyah mendatangi tempat di mana rombongan berhenti di situ, namun tidak seorang pun yang tertinggal. Lalu Aisyah kembali ke tempat semula dengan harapan mereka merasa kehilangan lalu kembali ke tempat tersebut. Ketika Aisyah duduk, beliau terserang kantuk hingga akhirnya tertidur. Ketika itu Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami az-Zakwan datang menyusul dari belakang pasukan, kemudian menghampiri tempat tersebut dan beliau, Safwan, melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Ternyata Safwan mengenali Aisyah, karena beliau pernah melihat ibunda Aisyah sebelum turun ayat hijab. Dengan kaget Safwan mengucapkan kalimat istirja, dan sontak Aisyah terbangun, lalu Aisyah langsung menutup mukanya dengan jilbabnya. Aisyah berkata, "Demi Allah kami tidak bicara sepatah kata pun dan aku juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali hanya kalimat istirjanya." Kemudian Safwan menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkan hingga berlutut, lalu Aisyah menghampiri tunggangannya dan menaikinya. Safwan berjalan dan menuntun tunggangan yang dinaiki ibunda Aisyah hingga mereka dapat menyusul pasukan setelah berhenti di tepian sungai Az-Zahirah untuk singgah di tengah panasnya siang. Setelah kejadian itu tersebarlah berita bohong, fitnah, bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan, dan di antara penyebar berita bohong tersebut adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bahkan dalam riwayat Urwah beliau mengatakan bahwa Abdullah ibn Ubay menceritakan berita bohong tersebut dan menambah-nambahinya. Beliau juga menyebutkan bahwa orang-orang yang terlibat menyebarkan berita bohong ini adalah Hasan ibn Sabit, Mistah ibn Usadsah dan Hamnah binti Jahsy. Lihat di Sahih Al-Bukhari bab hadis Ifki No. 3826. Setelah berita tersebut sampai pada telinga Aisyah, beliau pingsan dan jatuh sakit. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup menghadapi fitnah yang menyebar luas di masyarakat. Begitu juga Aisyah, beliau sangat terpukul, apalagi kemudian sikap Rasul berubah kepadanya. Beliau, Aisyah, terus menangis hingga ia merasa air matanya telah kering. Setelah sebulan lebih tersebarnya fitnah tersebut, rumah tangga Nabi dan Aisyah tertangguh. Dalam kitab An-Nabul Adim, karya Dr. Muhammad Abdullah Daras menjelaskan hikmah yang sangat agung mengenai kisah terjadinya fitnah yang menimpa ibunda Aisyah dan kesabaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagai Rasul Allah, jika hanya ingin membela istrinya Aisyah, bisa saja Nabi Muhammad sejak awal berkata bahwa Allah telah menurunkan wahyu membela Aisyah agar terbebas dari fitnah. Tetapi sebagai Nabi beliau tidak mungkin bohong. Beliau tetap bersabar dan meyakini akan hadirnya pertolongan Allah SWT. Sampai akhirnya Allah menurunkan surat An-Nur ayat 11-21, maka dengan turunnya wahyu ini Aisyah terbebas dari fitnah tersebut. Wallahu alam. Cukup sekian dari channel Ruang Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.